Negara ini dijuluki sebagai negara terkumuh di dunia. Tak lain dan tak bukan, negara Bangladesh. Kira-kira seperti apa ya infrastruktur di dalam negara Bangladesh? Simak terus video kali ini karena kita akan membahas kajian di luar batas nalar manusia. Seburuk apa sih sebenarnya infrastruktur Bangladesh? Secara umum, infrastruktur merupakan fondasi penting bagi kemajuan suatu negara. Tanpa infrastruktur yang baik, aktivitas ekonomi juga akan terganggu, mobilitas masyarakat terbatas, dan kualitas hidup secara keseluruhan bisa menurun. Bangladesh merupakan sebuah negara dengan populasi yang besar di Asia Selatan. Seringkali digambarkan memiliki infrastruktur yang tidak memadai. Namun, seberapa buruk sih sebenarnya infrastruktur di Bangladesh? Mari kita bahas beberapa aspek kunci utama. Yang pertama, kondisi jalan raya di Bangladesh. Jalan raya adalah tulang punggung transportasi di Bangladesh. Namun, kualitas jalan di negara ini seringkali menjadi sorotan yang negatif. Banyak jalan raya di Bangladesh yang dalam kondisi kurang baik, dengan permukaan yang banyak berlubang, sempit, dan sering tergenang air saat musim hujan. Hal ini menyebabkan lalu lintas yang sangat padat dan seringkali macet hingga berjam-jam lamanya. Kendaraan berat seperti truk, bus, dan lain-lain seringkali mengalami kesulitan bergerak di jalan-jalan yang tidak rata ini, yang tidak hanya memperlambat pengiriman barang, tetapi juga meningkatkan resiko kecelakaan. Selain itu, kurangnya perawatan rutin dan proyek infrastruktur yang tidak selesai tepat waktu menambah beban pada sistem transportasi di Bangladesh. Banyak proyek jalan yang dimulai tetapi tidak selesai sesuai jadwal karena berbagai alasan, termasuk masalah pendanaan dan juga korupsi. Akibatnya, proyek-proyek ini seringkali tertunda bertahun-tahun, meninggalkan jalan-jalan dalam kondisi yang lebih buruk daripada sebelumnya. Jalan raya di daerah perkotaan seperti Dhaka dan juga Chittagong mungkin mendapatkan perhatian lebih besar, tetapi jalan-jalan di daerah pedesaan seringkali terabaikan, meninggalkan kesenjangan yang signifikan antara infrastruktur perkotaan dan juga pedesaan. Aspek kunci yang kedua adalah transportasi publik di Bangladesh. Transportasi publik adalah salah satu komponen penting dalam infrastruktur, terutama di negara dengan populasi besar seperti Bangladesh. Sayangnya, transportasi publik di Bangladesh menghadapi berbagai masalah yang membuatnya kurang andal dan tidak nyaman bagi masyarakat. Misalnya bus di kota-kota besar seperti Dhaka dan juga Chittagong seringkali penuh sesak, tidak teratur, dan dalam kondisi yang kurang baik. Banyak bus yang beroperasi di bawah standar keselamatan yang memadai, sehingga perjalanan sehari-hari menjadi tantangan tersendiri bagi penumpang. Selain itu, kereta api di sana juga mengalami masalah serupa. Meski kereta api dapat menjadi alternatif transportasi yang lebih cepat dan lebih murah, kondisi kereta yang kurang terawat dan layanan yang tidak teratur membuatnya kurang diminati oleh masyarakat Bangladesh. Hal ini juga menjadi tantangan yang sama di Indonesia beberapa tahun yang lalu. Namun saat ini di negara kita sudah sangat maju ya. Kita sudah memiliki LRT, MRT, bahkan juga kereta cepat. Yang ketiga, jaringan listrik di Bangladesh. Jaringan listrik adalah infrastruktur yang vital bagi kehidupan modern. Di Bangladesh, pasokan listrik yang tidak stabil merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi masyarakat dan sektor industri. Pemadaman listrik yang sering terjadi, terutama di daerah pedesaan, sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Pemadaman listrik dapat berlangsung selama berjam-jam dan sering kali terjadi tanpa peringatan. Ini menyebabkan banyak kegiatan ekonomi terhambat, seperti produksi di pabrik, serta mempengaruhi kenyamanan hidup sehari-hari di rumah. Akses air bersih dan sanitasi merupakan aspek kunci inti keempat yang ada di Bangladesh. Akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak adalah hak dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu. Namun di Bangladesh masih banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai.
Masalah ini terutama di daerah pedesaan dan kawasan kumuh perkotaan, di mana infrastruktur air dan sanitasi masih sangat terbatas. Selain masalah air, fasilitas sanitasi juga menjadi tantangan besar di negara ini. Banyak rumah tangga di Bangladesh tidak memiliki toilet yang layak dan praktik buang air besar sembarangan masih banyak ditemukan, terutama di daerah pedesaan. Kurangnya sanitasi yang baik tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga mencemari lingkungan yang pada gilirannya akan memperburuk masalah air bersih yang ada di negara ini. Upaya peningkatan infrastruktur. Meskipun menghadapi banyak tantangan, Bangladesh tidak diam saja loh. Pemerintahnya dan berbagai lembaga sedang bekerja keras untuk memperbaiki kondisi infrastruktur di negara ini. Salah satu proyek besar yang sedang berjalan adalah pembangunan jembatan Padma, yang merupakan salah satu big project infrastruktur yang ada dalam sejarah Bangladesh. Jembatan ini diharapkan dapat menghubungkan wilayah selatan dengan bagian lainnya, sehingga memperlancar arus barang dan juga manusia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang sebelumnya sulit untuk dijangkau. Proyek lain yang juga sedang dikembangkan adalah Metro Dhaka, yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan parah di ibu kota. Pembangunan sistem transportasi massal ini merupakan upaya penting untuk meningkatkan efisiensi transportasi dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi yang saat ini menjadi salah satu penyebab utama kemacetan di Bangladesh. Selain itu, pemerintah Bangladesh juga berfokus pada pengembangan pelabuhan dan infrastruktur logistik lainnya untuk mendukung perdagangan internasional. Pengembangan pelabuhan di Chittagong dan pelabuhan-pelabuhan lainnya diharapkan dapat meningkatkan kapasitas ekspor dan impor negara yang pada gilirannya akan memperkuat ekonomi nasional. Namun, tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan proyek-proyek ini tidaklah sedikit. Banyak proyek infrastruktur besar di Bangladesh mengalami penundaan karena masalah pendanaan, birokrasinya rumit, dan juga korupsi. Untuk memastikan keberhasilan proyek-proyek ini, pemerintah Bangladesh perlu bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Bagaimana jika kita bandingkan infrastruktur Bangladesh dengan Indonesia? Infrastruktur Indonesia dan Bangladesh berada pada jalur perkembangan yang berbeda. Dengan Indonesia menunjukkan keunggulannya lebih mencolok dalam skala dan diversifikasi proyek. Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia telah berhasil meluncurkan proyek-proyek infrastruktur besar seperti IKN, Jalan Tol Trans Jawa, perluasan bandara internasional, dan pembangunan pelabuhan strategis yang menghubungkan pulau-pulau besar di Indonesia. Meskipun menghadapi tantangan birokrasi, Indonesia jauh memiliki sumber daya yang lebih besar dan portofolio infrastrukturnya lebih luas dibandingkan Bangladesh. Sedangkan Bangladesh sendiri membuat langkah penting dengan proyek seperti jembatan Padma. Indonesia berada pada posisi yang lebih kuat dalam hal potensi jangka panjang yang didukung oleh ekonomi yang lebih besar dan visi pembangunan yang lebih holistik, termasuk rencana ambisius untuk ibu kota baru di Kalimantan. Bagaimana menurut kalian? Adakah perbedaan lain antara Bangladesh dan juga Indonesia, atau malah banyak persamaan antara kita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel ini untuk tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. See you in the next video dan salam perkasa.